Selamat pagi Roh Kudus. Langit berwarna biru, cahaya mentari terang, membuat indah pemandangan menyinari taman, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Paskah ketiga, Rabu 7 Mei 2025. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua senantiasa tekun dan setia, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita semakin diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Dan semoga semangat kebaikan hati dan persaudaraan senantiasa menguasai hati, pikiran, dan kehidupan kita, di dalam pribadi kita, di dalam keluarga kita, dan juga di dalam kelompok atau komunitas kita. Dan kiranya bahwa kita senantiasa menemani, mendukung mereka yang sakit, kita doakan. Mereka yang menghadapi persoalan-persoalan hidup di dalam pribadi mereka dan juga di dalam keluarga mereka, kita doakan. Mereka yang mengadakan perjalanan, kita doakan. Mereka yang bekerja di tempat yang jauh terpisah dari keluarganya, kita doakan. Mereka yang masih di bangku pendidikan, kita doakan. Juga untuk yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, kita doakan. Untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja, juga kita doakan. Semua kita dukung, kita doakan, termasuk mereka yang sudah meninggal, yang telah dipanggil Tuhan. Kita juga doakan mereka supaya berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya bahwa kita semua sebagai pribadi-pribadi yang beriman, yang percaya kepada Allah, semoga kita senantiasa mampu untuk melihat secara jernih
menilai secara seimbang, dan memberikan komentar secara bijaksana, memberikan sikap secara baik, penuh cinta kasih dan persaudaraan. Semoga kita tidak hidup hanya dalam egoisme pribadi kita, tetapi senantiasa melihat seperti Allah memandang, menilai seperti Allah menilai, dan bertindak bersikap seperti Tuhan, memberikan contoh dan teladan kepada kita supaya lemah lembut dan rendah hati. Dan kiranya itulah yang dikehendaki oleh Yesus dengan mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kita semua diundang, kita semua diajak supaya kita memiliki keterbukaan, kerendahan hati, supaya kita percaya akan pewartaan yang disampaikan oleh Yesus. Akulah roti hidup. Meskipun hal itu tentu saja sangat bertentangan, sangat berbeda dengan paradigma, cara berpikir, cara memandang orang-orang yang ada pada waktu itu, sehingga Yesus mengatakan bahwa sekalipun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Sekalipun telah mendengar pewartaan Yesus bahwa akulah roti hidup, tetap saja tidak percaya, karena apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Yesus berbeda dengan apa yang ada di dalam pikiran, pengertian dan paradigma mereka. Semoga kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah memiliki semangat kerendahan hati, memiliki semangat ketaatan dan kepatuhan dalam Tuhan. Semoga kita berani untuk senantiasa membiarkan Tuhan mengajar kita, memasuki kehidupan kita, dan mengarahkan kita untuk memiliki pola pikir, paradigma, dan juga kehidupan yang lebih selaras, yang lebih sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita tidak salah memandang, tidak salah menilai, tidak keliru dalam bertindak, karena kita adalah pribadi-pribadi yang telah beriman kepada Tuhan, pribadi-pribadi yang telah menerima roh Allah di dalam hidup kita, di dalam pribadi kita. Dan kiranya bahwa janji yang diberikan oleh Yesus, yaitu supaya semua orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal, dan supaya Tuhan membangkitkannya pada akhir zaman, menjadi dorongan, menjadi harapan, menjadi arahan, menjadi orientasi hidup kita, supaya kita senantiasa percaya kepada pewartaan pengajaran Tuhan, kepada sabda Allah, kepada magisterium, kepada apa yang senantiasa disuarakan oleh utusan-utusan Tuhan, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin membuka hati, semakin patuh, semakin rendah hati, semakin percaya kepada Allah, kepada gereja. Kita adalah pribadi-pribadi yang beriman. Semoga kita menunjukkan, mengaplikasikan, mewujudkan iman kita di dalam hidup kita setiap hari. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi